Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizona Aji Putra, NIM 2490074951124 dari Sekolah SMK Negeri Bali Mandara. Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu angkatan 2 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar. Akan melaksanakan UKIN dengan topik manajemen bengkel dalam perawatan kendaraan ringan, yang dimana model ini adalah salah satu dari model teaching factory, yaitu kompetensi based training. Nantinya akan didemonstrasikan sesuai sebagai berikut. Selamat pagi ya anak. Kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa, nanti seluruhnya mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Karena kita berdoa. Amin, doa dimulai. Doa selesai. Deus Salvador. ya, saya absen dulu ya. Siapa aja yang hadir kali ini? Semua lengkap? Tadi gimana? Apakah ada? Ya, tadi sudah ada. Kemudian Darme aman? Ya, jadi oke ya. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ketika saya bilang tepuk pagi, berarti tepuknya sekali, pagi sekali, ya, siang 2 kali, sore 3 kali, malam ya, ya. Kita coba ya. Tepuk pagi, sore, siang, malam. Ya, oke, kalian sudah fokus ya. Kita fokus untuk kalian semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya, bisa kalian lihat di depan ya. Apa itu? Kalian bisa bantu saya baca? Ya, silakan Haris. Subjek materi ajar, kompetensi, basis, training berbasis, teaching, factory pada materi perawatan berkala kendaraan. Ya, benar sekali. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya itu melaksanakan sebuah teaching factory atau pembelajaran berbasis pabrik, namun disesuaikan dengan jenis pekerjaan atau jabatan yang ada di sebuah perusahaan. Jadi teaching factory model 2 ini kita berfokus di 6 ini. Yang pertama, kompetensinya, harapan kita di sini kalian itu bisa yang namanya menguasai 6 proses atau produksi dari standar Toyota. Jadi karena kita berbicara teaching factory, secara tidak langsung di sana itu kan ada kiblatnya, ya kan? Factory, pabrik. Standar apa yang kita pakai? Kita pakainya standar Toyota. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa merawat kendaraan ringan secara berkala, perawatan berkala kendaraan ringan. Yang kedua, manajemen bengkel kendaraan ringan. Jadi nanti ada fungsi-fungsinya, staf-stafnya, sehingga suatu industri factory. Nah, ini dia 6 proses dari Toyota sendiri. Jadi teaching factory kita itu mengadopsinya di sini. Jadi tidak harus berdiri sendiri, tapi kita harus punya kiblat. Jadi kalau dari 6 proses Toyota ini ada 6 prinsip. Yang pertama, yang paling kanan sana, yang paling kiri kalian, apa namanya? Maintenance, reminder, and appointment. Jadi tujuannya adalah mengingatkan kapan waktunya servis. Istilahnya sih tukang teleponnya, bagaimana kita itu menerima. Ya. Kemudian ada production. Jadi bagaimana nanti kita itu melaksanakan proses servis berkala tadi. Yang tadi jadi mekanik siapa?
Ya, tadi Bayu, ada lagi teman berduanya pengen jadi mekanik? Belum? Setiawan, Adi ya. Nanti kalian kerjanya di sini pas di bagian proses produksi. Ada yang namanya service advisor. Service advisor itu, nah itu dia yang menerima. Ya, saya tulis di sini ya. Ya, ada yang namanya SA sebagai penerima ya. Mengingatkan kapan waktunya service, kemudian manage workload, jadi mengatur kapan penjadwalan service. SA yang melayani konsumen tadi ini pesannya, penerimaan. Ya, ada grooming and gifting, bagaimana penerimanya, bagaimana nanti tahu cara mengeksplor kebutuhan konsumen, bagaimana cara bernegosiasi nanti, dan bagaimana cara validasi. Ya, lanjut. Terakhir ada seorang mekanik. Siapa tadi yang mau jadi mekanik? Mau berempat aja, yang lain? Ada yang jadi mekanik? Yang masih bingung ya, ya mekanik ini kompetensi teknis, bagaimana kalian cara mengenai teknis kendaraan. Oke? Sebelum kita lanjut lagi, saya akan menyebarkan sebuah kertas untuk mengetahui minat kalian mau di mana sih sebenarnya? Apakah mau jadi MNA, SA, atau yang terakhir mekanik? Ini coba kita kasih satu-satu teman-temannya. Kasih satu. Ya. Nanti tulis nama, nomor, kelas ya. Ketika saya tahu kalian ingin menjadi apa, saya akan mencoba mengelompokkan kalian menjadi homogen. Artinya yang SA akan saya kelompokkan menjadi seorang SA, yang mekanik akan saya kelompokkan menjadi seorang mekanik, yang MNA saya kelompokkan menjadi seorang SA. Nanti dicetak aja ya gini ya. Apa namanya kotaknya itu supaya silakan dikerjakan dulu ya. Silakan berdiskusi dengan sesama temannya bagaimana menjadi seorang mekanik, kemudian menjadi seorang SA itu mau seperti apa, bagaimana cara berkomunikasi secara langsung sebelum kita melaksanakan yang namanya proses demonstrasi. Kita akan melaksanakan tahapan teaching factory di sini. Tapi model kedua, kita tidak melaksanakan sebuah prosesnya, tapi mereplikakannya menjadi sebuah kegiatan demonstrasi.
siap bermain role play? Ya. Tapi saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok secara acak. Ya, yang ada di kanan sama di kiri saya. Ya, ini kanan saya, ini kiri saya. Kalian akan melakukan yang namanya manajemen sebuah bengkel, melaksanakan proses servis perekaman. Ya, karena SA ada 3, mungkin yang nanti SA-nya dibagi 2 ya, ada yang 2 orang satu kelompok, yang satu orangnya di satu kelompoknya lagi. MRA-nya bagi 2 lagi langsung ya. Nah, mekaniknya langsung dibagi 2 aja. Ya. Ya, ada berapa mekaniknya? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, mungkin sekitar 5 orang. Paham instruksinya? Oke, kalau gitu silakan kalian mencari kelompoknya. Ayo. Kelompok yang mana yang paling siap? Ayo, silakan. Ya. Sini gimana? Ragu-ragu berarti di sini ya? Ya, siap. Oke. Berarti ketika melaksanakan demonstrasi nanti, saya akan minta 1 orang MNA ya yang berperan sebagai proses tadi ya, bagaimana dia menelpon konsumen. Kemudian saya minta 1 SH dan 3 mekanik ya. Jawabnya sudah siap? Oke, sekarang silakan kalian menempatkan diri kalian sesuai dengan posisi yang sudah disiapkan. Oke, ayo siap. Sekarang siapa yang bertugas silakan. Oke ya, kasih dulu dong teman-teman yang mau telepon. Yuk, bosnya mana? Nanti kalian akan melaksanakan sebuah proses demonstrasi semuanya ya, perhatikan ya. Ya, skripnya sudah kalian pegang sendiri. Kemudian silakan nanti jalankan proses itu sesuai dengan tahapan produksi yang sudah dipelajari. Ya, anak-anak yang lain perhatikan ya, teman-teman melaksanakan proses dari cek foto yang kedua ini. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, ini kurang telepon nih. Kita lihat bagaimana temannya bikin skrip tadi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini dengan Bapak Kevin? Ya, benar. Kami dari Sabara Auto Service. Jadi tujuan kami menelpon Bapak untuk mengingatkan bahwa kendaraan Bapak sudah memasuki jatuh tempo untuk melaksanakan servis di minggu kami. Kalau saya servisnya bulan depan bagaimana, Pak? Selamat datang di Sabara Auto Service. Saya Bayu sebagai SH BTS. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya melakukan booking terkait servis berkala kendaraan dan akan servis hari ini, hari pagi. Baik Pak, saya izin mengecek data bookingnya Bapak. Terlebih dahulu. Saya melakukan pengecekan pada kendaraan Bapak. Tadi interior kendaraan Bapak sudah bagus, tidak ada kerusakan. Kemudian untuk bagian luar kendaraan Bapak hanya terdapat sedikit baret. Kemudian untuk kilometer Bapak sudah mencapai 10.000 km. Nah, saya sarankan untuk Bapak di sini untuk melakukan servis berkala yang 10.000 km. Untuk part yang perlu diganti seperti oli, filter oli, kemudian grease. Di sini kita mendapatkan job service dari Bapak Kevin.
Dia mau servis berkala yang 10.000 km. Ini Bapak bisa dicek dulu. Yang untuk MRA, apakah Bapak Kevin pernah bilang kepada Bapak atau mobilnya pernah ada kendala? Untuk terkait kendala, Bapak Kevinnya belum bilang apa-apa, tapi dia hanya servis aja dulu. Jadi bisa dicek dulu nanti ada. Amat mekanik itu kita kerjakan sebelum itu, sebelum kita bekerja kita jaga dulu. Ya, lanjutkan. Teuskan Barat, maju bersama, sukses semua. Kan ya, detail pekerjaan itu harus dilaksanakan, ya, karena unit konsumen nantinya harus kita layani dengan baik, ya. Tim sekarang bekerja. Karena kita rekam kerjaan sudah selesai, sebelum itu saya tidak cek dulu. Oke deh, kerjaan sudah selesai. Kerjaan memang bagus. Silahkan kembali ke tempat. Saya izin jadi customer. Itu tuh kemudian interiornya masih dia untuk bagian luarnya jadi setelah saya melakukan pengecekan kembali tadi Bapak bagus dan tidak ada barang tambahan dan untuk biayanya sama seperti tadi masih menggunakan 450. Baik, kalau gitu ini uangnya. Terima kasih telah laksanakan servis pada kendaraan saya. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih Pak. Oke ya, kita kasih applause dulu untuk teman-temannya. Bagaimana kalian sudah tergambar ya proses produksi yang dilakukan atau standar dari Toyota seperti ketika kita menjalankan sebuah pembelajaran yang berbasis pabrik atau teaching factory, itu kita harus apa yang namanya, harus punya kiblat, ya kan ya, kita ambil adopsi dari standarnya Toyota, ya, sehingga apa yang kita kerjakan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kayak gitu ya. Sekali lagi kasih applause buat kelompok yang tadi. Nah, kemudian ada yang bisa kasih masukan terkait tadi demonstrasi yang tadi. Siapa yang mau masukan? Ya, Aris, gimana? Izin suster dan teman-teman, saya ingin mengoreksi demonstrasi yang dilakukan teman-teman, yaitu 3 mekanik, 1 SA dan 1 FFH. Pada saat kumpul suara terlalu kecil, jadi kita yang di belakang kurang jelas kedengarannya. Oke, ya. Kita kasih applause.
ketika diberikan pendapat hal yang positif oleh teman, kita harus menerima sebagai bahan perbaikan. Ya, benar sekali tadi ya, mau sampai jatuh itu mungkin gugup atau gimana ya, tapi nggak apa-apa. Saya acungin jempol tadi buat yang ini yang tadi demonstrasi kegiatan tips proses. Ada lagi siapa yang mau memberikan? Oke, Koma, gimana Man? Izin saya ingin mengoreksi slide SA menerima customer Jasna menerima customer. Ya. Jadi yang saya lihat pada saat SA itu menerima customer, saya mengamati pada SA-nya dia sedikit agak bungkuk dan customer-nya juga agak sedikit canggung tidak rileks. Ya. Cara saya mungkin supaya bisa lebih rileks dan diperjelas sedikit tentang pembicaraannya itu. Oke, ya kita kasih plus buat omongnya. Perlu diketahui bahwasanya kita lihat di sini. Ya, seorang service advisor harus punya grooming and greeting. Bagaimana cara dia itu melayani konsumen itu dengan baik. Ya, bagaimana cara menerimanya, menyampaikan salamnya. Dan yang jelas potensinya adalah relationship. Di industri sana, di industri di luar sana, bahwasannya ketika kalian menjadi seorang SA dan konsumen kalian sudah kalian kenal dengan baik, mungkin kalian tidak akan terlihat terlalu formal. Bisa jadi, hai, gimana kabarnya? Halo bro, seperti itu. Ya, halo bro, gimana kabarnya? Sehat? Kamu kemarin ulang tahun ya? Waduh, selamat bro. Itu, ya, itu adalah teknik yang namanya relationship. Yang mana teknik itu diperuntukkan bagaimana menjalin sebuah hubungan. Bayangkan, sudah punya pacar di sini? Belum. Benar? Ya, jadi kalau misalnya ketertarikan dengan perempuan, menjaga sebuah hubungan pasti menunjukkan hal-hal yang positif. Konsumennya tadi ya, Kevin tadi jadi konsumen ya. Ya, catat Kevin itu mantap ya. Ya, kita kasih plus buat Kevin ya. Kali dari konsumen ternyata syukur konsumennya agak galak tadi ya, ya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan refleksi, tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembelajaran apa yang sudah kita lakukan, saya ingin minta yang tadi praktek, yang jadi MRA mana MRA tadi? MRA, Dedi, perasaanmu gimana tadi Dek? Mencoba berkomunikasi? Tegang Cukup tegang, karena apa? kan kita berbicara sama orang yang tidak kenal. Karena tidak kenal, gugup gitu ya, jadi ya. Ya. Jadi bingung mau ngomong apa? Ya. Itu dari MRA. Kemudian SA. Jadi kalau saya sendiri, jadi untuk dulu dan juga karena juga dilihat banyak teman-teman juga yang melihat, jadinya bikin dulu. Nama kata-katanya itu sering berlebihan. Sering berlebihan. Tapi setuju kan MRA dan SA-nya sudah berpenampilan dengan baik tadi? Ya, keren mereka ya. Oke, nah yang jadi mekanik. Mekanik. Ya, yang foreman-nya dia, foreman. Saya memberikan Iya. Gimana? tim kami agak dulu dan akan dilakukan kepada orang. Ini yang boleh jatuh. Nah, jadi seperti dia. Ketika kalian nanti dalam proses produksi yang real di dunia industri, kita kan sudah mereplikanya tadi itu. Ya, replika real sesuai dengan industri, itu saja masih gugup. Bayangkan ketika real dengan industri benar-benar ini kendaraan konsumen yang langsung dilihat oleh konsumen, lecet dikit dikomplain dan sebagainya, itu pasti tekanan mentalnya sangat tinggi. Ya, jadi apa yang harus dimiliki oleh mekanik tadi? Nah, ini mekanik atau teknisi tadi. Bagaimana caranya? Product knowledge. Semakin kalian paham tentang apa yang kalian kerjakan secara tidak langsung, nyantai kah kalian bekerja? Nyantai.
Apalagi kalian punya tiba-tiba didatengin sama customer, karena di industri sana customer itu tidak dilarang mereka mau melihat mobil mereka di servis. Enggak, kalau dulu kan dibatasi kan, itu area servis nggak boleh selain petugas sudah masuk. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang diperbolehkan konsumen melihat kendaraannya langsung. Ditanya, Pak lagi ngapain Pak? Misalnya gitu kan, oh ban saya mau dicopot. Ya kalau nggak punya komunikasi skill, ya kalau nggak dicopot gimana saya servis? Nah, itu bukan komunikasi skill itu ngajak ribut, ngajak berantem, ya. Ya, jadi Bapak, nanti ban saya ini bannya saya copot supaya bisa saya servis bagian lainnya. Itu kan keren kan? Hanya komunikasi skill seorang mekanik itu penting, sangat. Ya, termasuk juga bagaimana caranya mengatur waktu dalam mengerjakan. Oke, kita akan melaksanakan sebuah refleksi yang mana nanti kalian silakan jawab di sini terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Namun ingat, pembelajaran hari ini itu tidak stop di sini karena masih menyisakan kelompok yang belum praktek, ya kan ya, belum melaksanakan proses tadi. Hingga proses itu akan dilaksanakan di kemudian hari. Ya, masih semangat? Ya, masih. Kita jargon dulu. Gimana jargonnya? Atau kelas tadi gimana? Terus kabar aja. Oh ya, coba jargon. Yuk sama maju sama sukses semua. Oke, ya, biar tetap semangat. Oke, Raka? Oke, ya. Ini silakan dibagi. Siapa yang bersedia mereview pembelajaran kita pada hari ini? Ya? Wartawan, oke, silakan. Berdasarkan pembelajaran tadi yang dapat saya simpulkan adalah proses pelayanan servis pada bengkel terbagi tahap yang mana dihandle oleh berbagai orang. Oke, ya, terima kasih, kita upload dulu buat. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian sudah melaksanakan aktivitas juga dengan baik hari ini. Yang jelas, besok kita akan ketemu lagi dengan konsep yang sama, rolling dengan kelompok yang belum melaksanakan servis ataupun proses demonstrasi dari kegiatan pembelajaran berbasis pabrik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ya, belum. Oke, ya. Doa di akhir nanti silakan ketua kelas menutupnya dengan doa dan jargon sekali lagi. Ketika jargon selesai, kita tepuk tangan dan pembelajaran kita sudah. Silakan ketua kelas. Duduk. Siap. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Izin doa dimulai. Doa selesai. Yuk, sama. Maju.